lagi merendahkan diri, memohon kepada Tuhan kemurahannya. Jadi itulah pengertian puasa. Kita bisa melihat di sini bahwa ternyata pemakaian kata puasa di Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru mengalami penurunan. Di Perjanjian Lama masih bagus mereka berpuasa, menyangkal dari makanan, berhenti makan sementara untuk menguduskan diri dengan Tuhan, untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh, untuk memohon pertolongan Tuhan, untuk bersyafaat, seperti itu kira-kira. Tetapi di Perjanjian Baru tidak ada tujuan itu, hanya cuman di Perjanjian Baru hanya dengan tujuan untuk ibadah ritual, liturgi. Jadi tidak ada makna yang benar-benar rohani untuk Tuhan. Makanya di Perjanjian Baru Yesus mengecam praktek-praktek agamawi, termasuk salah satunya adalah praktek puasa. Karena puasa yang dilakukan di Perjanjian Baru hanya ritual. Kalau saudara dan saya melakukan praktek puasa hanya ritual, maka kita sebetulnya tidak berbeda dengan praktek-praktek puasa yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan puasa yang demikian dikecam Tuhan, saudara ya. Dikecam Tuhan, dikritik oleh Tuhan besar-besaran. Nah, sebetulnya lalu apa yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk dengan puasa itu seperti apa? Puasa seperti yang bagaimanakah yang diinginkan oleh Tuhan? Puasa yang seperti apa di Perjanjian Baru ini, seperti saya bilang, Tuhan kritik tentang puasa itu cukup banyak. Lalu ketika Tuhan mengkritik dan mencela dan mengecam tentang praktek puasa yang dilakukan dalam Perjanjian Baru, berarti Tuhan juga ingin menunjukkan apa puasa yang Tuhan mau. Apa puasa yang Tuhan inginkan. Yuk kita lihat ya. Kitab Injil Matius. Kita lihat. Matius pasal yang keempat. Matius pasal yang keempat. Kita lihat Injil Matius pasal yang keempat. Ayat yang kedua. Kita melihat bagaimana Yesus memisahkan diri untuk mencari Tuhan. Ayat 2, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ini arti kata, ini menunjukkan bahwa Yesus kenapa puasa. Yesus memisahkan diri setelah dia dibaptis. Yesus menyendiri, memisahkan diri untuk menghampiri Tuhan. Jadi kita lihat ya praktek puasa yang dilakukan oleh Tuhan. Kita lihat Matius pasal 6, ayat yang ke-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi salah satu inti yang dikecam oleh Yesus kepada praktek puasa, orang-orang orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, dan orang Farisi adalah karena mereka melakukan puasa itu diperlihatkan kepada orang lain ritual mereka, oh kita sedang puasa, kita sedang kudus nih, kita sedang saleh-salehnya, kita lagi rohani. Nah, inti yang dikecam Tuhan salah satunya adalah kamu harus menyendiri dengan Tuhan. Nah, pengertian kita berpuasa, yang pertama itu adalah kita harus memisahkan waktu, memisahkan diri untuk sungguh-sungguh fokus dengan Tuhan. Kalau kita kehilangan inti ini, maka puasa kita hanya menjadi sebuah ritual. Jadi ingat ya saudara, salah satu intisari dengan puasa adalah kita mengasingkan diri, kita memisahkan diri untuk fokus dengan Tuhan. Perhatikan. Jadi kalau saudara puasa, tetapi saudara dalam tanda kutip masih sibuk dengan banyak aktivitas, sehingga saudara seharian tidak makan, tapi saudara tidak punya waktu untuk benar-benar fokus untuk memfokuskan diri cari Tuhan, maka sebetulnya saudara udah bukan puasa, tapi saudara diet. Oke ya, ini intinya salah satu pengertian puasa. Kamu dan saya itu kita memisahkan waktu, kita memisahkan mengkhususkan dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mengambil waktu untuk puasa seperti hari ini, tapi Anda tidak punya waktu untuk menyediakan khusus dengan Tuhan, maka puasa kita sebetulnya meleset dari tujuan.
Jadi kalau kita cuma tidak makan, tapi tidak punya waktu, doa pribadi dengan Tuhan, maka kita kehilangan maknanya. Itu salah satu yang kita bisa belajar tentang puasa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tetapi ada pengertian yang kedua dan ketiga yang benar-benar saya terkejut ketika Tuhan membukakan ini. Ada pengertian yang luar biasa tentang puasa. Yuk kita lihat ya. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-6. Kita lihat Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kita lihat ayat yang ke-26. Yohanes pasal 6, kita lihat mulai dari ayat yang ke-26. Ingat saudara, tadi puasa saya jelaskan, pengertiannya sebetulnya menyangkal makanan. Jadi artinya berpisah dulu dari makanan. Itu tidak makan dulu, oke? Nah, tujuannya untuk apa? Sebetulnya untuk memisahkan diri untuk Tuhan. Itu maknanya kalau kita tangkap dari perjanjian lama. Dan yang kedua, ini yang penting, kita lihat ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudara, Yesus bicara tentang roti. Nah, pengertian puasa, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebetulnya kan tidak makan. Tidak makan apa? Tidak makan roti. Karena makanan pokok mereka adalah roti. Nah, tetapi kemudian kalau Anda lihat, Yesus ketika dikerumunin banyak orang, mereka berbondong-bondong cari Tuhan. Tuhan itu bilang begini, kamu tuh loh cari aku bukan karena aku, tapi kamu tuh cari aku karena kamu tuh kenyang, karena kamu tuh dapat roti. Nah, saudara, ketika saya membaca ayat ini, Tuhan memberikan satu pengertian yang dalam sekali, bahwa ketika kita tidak makan, ketika kita menyangkal untuk tidak makan, sebetulnya ada makna rohani. Makna rohaninya apa? Roti itu berbicara tentang kebutuhan. Roti itu bicara tentang apa yang kita inginkan. Roti itu bicara tentang apa yang kita perlukan. Nah, Yesus bilang begini, kamu tuh cari aku, bukan karena kamu tuh butuh aku, tapi karena kamu tuh butuh roti dari aku. Yesus itu bilang, kamu tuh cari aku bukan karena kamu membutuhkan pribadiku, tetapi karena kamu itu meminta apa yang kamu doakan itu aku jawab. Kamu itu kenyang. Kamu tuh bukan mencari aku, kamu bukan merindukan pribadiku, tapi kamu merindukan berkatku. Jadi roti di sini berbicara tentang berkat. Nah, kemudian saudara, menariknya ketika Yesus berbicara tentang roti, Yesus kemudian mengaitkan, dikatakan kepada mereka, perhatikan, lihat ya. Lihat ayat yang ke-33. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kepada kami roti itu senantiasa. Perhatikan, ini inti dari puasa. Ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Saya berusaha untuk menjelaskan pelan-pelan supaya Bapak Ibu mengerti. Jadi begini, kita ini waktu puasa, kita itu tidak menyentuh makanan duniawi, dalam arti roti, kita tidak makan secara fisik. Supaya kita itu fokus ke Tuhan, yang adalah roti hidup. Tuhan itu ngomong seperti ini, pada waktu kita puasa, sebetulnya kita sedang memestakan Tuhan. Pada waktu kita puasa, kita itu tidak mau menyentuh makanan secara fisik, karena kita itu seakan-akan mau berkata begini loh, aku itu lebih butuh makanan roti hidup. Aku itu lebih butuh roti hidup daripada roti fisik ini. Karena yang dilakukan oleh orang Israel pada zaman dulu kan makan roti, kalau kita kan makan nasi. Jadi kita ini puasa tidak makan nasi, tapi kan Yesus tidak ngomong aku tuh nasi hidup ya kan. Yesus tuh ngomong, aku tuh roti hidup. Jadi ketika kita tuh puasa, saya berusaha untuk menjelaskan pelan-pelan ya. Kita itu tidak menyentuh makanan jasmani, makanan fisik kita. Karena kita itu merasakan bahwa ada makanan yang lebih berharga, yang lebih kita butuhkan daripada makanan fisik kita.
kita merasakan bahwa makanan jasmani kita ini kalah pentingnya dibandingkan dengan makanan yang lagi kita cari. Kita mengasingkan, kita memisahkan, kita menyingkirkan roti jasmani ini karena ada roti yang lebih penting yang kita cari. Makanya inti dari puasa sebetulnya adalah kita itu memisahkan diri untuk menikmati Tuhan. Saya ulangin, menikmati Tuhan. Jadi salah satu agenda dalam doa puasa sebetulnya ketika kita berpuasa, kita itu seakan-akan seperti deklarasi bahwa apa yang ada di dunia ini tidak lebih menarik bagiku kecuali Engkau Tuhan, roti hidup. Aku mencari Engkau bukan karena aku tuh dapat kenyang, tetapi aku mencari Engkau bukan karena roti jasmani, tetapi karena Engkaulah yang kuperlukan. Engkaulah roti hidup. Jadi pengertian doa puasa adalah kita itu sebetulnya menikmati Tuhan. Kalau saudara doa puasa, tapi saudara kepikiran terus makanan apa yang Anda akan makan nanti untuk buka puasa, kalau Anda kepikiran terus tentang rasa lapar yang Anda lakukan, berarti kita sedang miss dari tujuan utama, yaitu Tuhan, aku tuh lebih memerlukan Engkau roti hidupku. Jadi sebetulnya inti dari doa puasa adalah menikmati Tuhan. Jadi itu yang harus kita lakukan. Kalau saudara doa puasa, tapi saudara tidak bisa menikmati Tuhan, yang dipikir adalah makanan-makanan melulu karena kita nahan lapar sampai jam tertentu, maka kita sedang meleset dari tujuan. Jadi tujuan dari doa puasa adalah kita menikmati Tuhan. Jadi memisahkan diri untuk apa? Untuk menikmati Tuhan. Kenapa kita menikmati Tuhan? Karena kita ini lebih membutuhkan Tuhan daripada roti jasmani. Kita tuh mengejar Tuhan, tergila-gila dengan Tuhan. Saudara, ada yang bilang orang tuh kalau jatuh cinta sampai bisa lupa segalanya. Seperti itulah intisari doa puasa, bahwa kita itu menikmati Tuhan. Jadi seperti saya bilang, kalau kita tidak punya waktu untuk menikmati Tuhan, maka kita gagal puasa. Kita menikmati Tuhan. Dan ada satu inti lagi yang cukup penting mengenai menikmati Tuhan. Coba kita baca Mazmur. Kita itu baru bisa menikmati Tuhan bagaimana? Mazmur 37. Mazmur 37. Perhatikan ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kata menikmati Tuhan, saya temukan di ayat ini. Ayat 4, terjemahan aslinya bukan bergembira karena Tuhan, tetapi ayat 4, delight the Lord, delight in the Lord, atau bahasa aslinya enjoy the Lord, atau nikmati Tuhan. Alkitab bilang begini, nikmati Tuhan, maka kamu akan menerima apa yang kamu inginkan. Kuncinya untuk kita mendapat jawaban doa justru menikmati Tuhan. Kekristenan punya peraturan yang berbeda banget dengan dunia. Saya tunjukkan apa maksudnya menikmati Tuhan. Ayat 4 itu bicara tentang menikmati Tuhan. Konteksnya kita lihat ayat 1 sampai ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2 kalau dilanjutkan ke ayat 3. Intinya itu pemazmur ini dalam kondisi sebetulnya lagi ngalamin marah, kecewa, iri. Iri kenapa? Karena ada orang nggak pakai doa, nggak pakai pelayanan kok diberkati. Iri kok enak ya, orang itu berbuat curang dan sepertinya kok baik-baik saja. Iri karena orang yang berbuat jahat sementara dia yang mengkuduskan diri, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok malah nggak dijawab doanya. Ini konteksnya seperti itu. Lalu Tuhan bilang begini,
kunci dari kemenangan kamu dijawab doa adalah belajar menikmati Tuhan. Nah, tujuan dari puasa sebetulnya adalah menikmati Tuhan. Nah, kembali, bagaimana kita bisa menikmati Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa menikmati Tuhan? Saya diingatkan satu ayat lagi dalam kitab Pengkhotbah. Yuk kita lihat ya. Kitab Pengkhotbah. Ayat pasal 11 ayat 1. Oke ya. Tadi ada yang tanya di awal temanya kok bukan trust. Nah, mari saya tunjukkan. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Perhatikan. Lemparkan rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Sebetulnya Pengkhotbah 11 ayat 1 ini sama dengan konteks Mazmur 37 ayat 4. Kok bisa, Bu? Saya ajak Anda membayangkan. Anda kalau punya roti, itu kan tujuannya dimakan, toh. Anda menginginkan roti itu. Nah, bahasa aslinya ternyata mengagumkan. Roti yang disuruh melemparkan ke air itu cuma satu. Berarti begini, kalau Anda cuma punya roti satu, pasti mbok sayang dong. Pasti akan mbok siapkan untuk dimakan. Apalagi itu cuma satu-satunya. Tetapi Alkitab mengatakan, lemparkan rotimu. Saudara, sekali lagi saya bilang tadi di dalam Yohanes. Yesus bilang, kamu cari aku karena kamu kenyang. Kamu cari aku karena kamu mau makan roti supaya kamu jadi kenyang. Roti bicara tentang apa yang kita suka. Roti bicara tentang apa yang kita perlukan. Roti bicara tentang apa yang kita mau. Roti bicara tentang apa yang kita minta. Saya tidak tahu apa yang saudara minta. Apa yang saudara ngotot inginkan sama Tuhan. Itu bicara tentang roti. Orang punya roti cuma satu, ya disayang saudara. Masa dilempar? Tetapi seperti saya bilang, firman Tuhan itu punya prinsip yang berbeda dengan dunia. Dunia mengatakan kalau Anda punya roti satu, ya jangan dibuang dong. Tetapi di kitab Pengkhotbah justru diajarin satu prinsip yang nyeleneh, yaitu apa? Lemparkan rotimu ke air. Suruh lempar. Loh, lah kalau dilempar ya nggak bisa dimakan lagi dong. Seperti buang. Kan begitu. Tetapi lucunya, luar biasanya, ayat 11, pasal 11 ayat 1 bilang begini, kalimat terakhir. Engkau akan mendapatnya kembali. Tidak lama sebetulnya, bukan lama setelah itu. Bahasa Inggrisnya menuliskan soon after that. Jadi segera setelah itu. Saudara, yang luar biasa mendapatkannya kembali, yang lucunya tuh begini, saya mencari terjemahan aslinya. Katanya, itu kan berarti menunjuk ke roti. Kamu melemparkan satu, tetapi nyanya yang kedua itu dalam bentuk plural. Berarti jamak. Jadi kamu tuh dapat punya satu, mbok gandolin tadi, tapi Tuhan itu malah bilang, lemparkan. Lemparkan, maka kamu akan mendapatnya kembali. Dalam bentuk lebih banyak dari yang kamu lemparkan. Tidak lama setelah itu. Saudara dengarkan baik-baik. Orang baru bisa melemparkan roti satu-satunya yang dia pegang. Karena dia itu percaya sama yang nyuruh. Dengerin. Orang baru berani melemparin roti yang cuma satu. Yang kemungkinan bakal rusak dan tidak balik. Itu hanya satu dia bisa. Yaitu dengan percaya sama yang nyuruh. Kan kira-kira seperti itu. Nah, saudara dengarkan. Orang baru bisa melemparkan roti yang cuma satu. Walaupun itu berharga buat dia. Kenapa? Karena dia tahu ada sesuatu yang lebih bernilai dan penting daripada roti yang dia gandol. Orang baru bisa lempar roti yang satu. Karena dia tahu ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada roti yang di tangannya dia. Dan dengarkan baik-baik.
orang baru bisa menikmati Tuhan. Orang baru bisa menikmati Tuhan di dalam konteks Mazmur 37 ayat 4. Karena dia tahu bahwa roti yang dia inginkan mungkin mengecewakan karena dia tidak dapatkan. Karena konteks Mazmur ayat 3, pasal 37 ayat 1 sampai 3 adalah dia tuh kecewa. Karena ada orang lain dijawab doanya. Tetapi dia baru bisa menikmati Tuhan kalau dia tahu betul bahwa ada yang lebih baik dari apa yang dia inginkan. Ada yang jauh lebih berharga daripada apa yang dia mau dan ngotot. Ada yang jauh lebih penting daripada roti yang dia pegang. Karena dia tahu roti hidup yang dia datengin itu jauh lebih berharga daripada roti yang dia gandolin. Roti bicara tentang apa yang Anda doakan, apa yang Anda minta. Saudara, ketika apa yang Anda minta belum dikasih sama Tuhan atau bahkan tidak dijawab, Anda seperti harus melemparkan roti ke air, seperti buang. Maukah Anda rela dan ikhlas melepaskan itu? Jawabannya cuma satu. Anda akan rela karena Anda akan tahu bahwa Tuhan, Yesus, itu jauh lebih penting buat engkau. Dan engkau percaya betul dengan Dia. Percaya betul dengan Dia. Itulah inti puasa. Inti puasa adalah melepaskan hak. Belajar mempercayai Tuhan. Sehingga ketika apapun doa Anda belum dijawab, Anda bisa belajar berkata begini, Tuhan, aku datang kepadamu mencari wajah-Mu. Bukan karena mencari roti. Tapi aku tuh mencari wajah-Mu karena Engkau lebih penting daripada ini. Lagu yang tadi dinyanyikan teman-teman tetap memilih-Mu, itu saya bikin tahun 2012. Saudara, waktu saya nyiptakan lagu itu kan kata-katanya meskipun Engkau itu tidak menjawab aku, hatiku tuh tetap tertuju kepadamu. Waktu saya membuat kata-kata lagu lirik itu, saya sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Sekian puluh tahun. Ada satu doa yang saya minta sama Tuhan. Dan setiap kali saya selalu berharap bahwa doa itu akan dijawab. Dan ketika belum dijawab, kadang-kadang saya tuh bertanya begini dalam hati saya. Kalau misalnya itu nanti tidak dijawab sampai akhir, sampai berapa puluh tahun lagi pun tidak dijawab, ya apa? Ketika saya mempertanyakan itu sendiri ke saya balikkan pertanyaan itu ke saya sempat ketakutan, saya merasa serem. Kenapa? Aduh ya enggak mau Isa ya jawaban toh Tuhan, aku enggak mau, aku kepengin ini dijawab. Saudara, kemudian akhirnya lagu itu lahir. Dan ketika saya ngarang lagu itu, saya nangis, saudara. Saya nangis kayak ada bagian, apa ya, yang saya sangat inginkan terus enggak dikasih, itu kayak sakit sekali. Sakit sekali. Jadi lagu itu jujur lahir dari rasa sakit yang dalam banget. Rasa sakit saya yang amat sangat. Dan saudara, kalau Anda tanya, apakah sekarang sudah dijawab doanya Bu Ruth? Tidak. Sampai hari ini, doa saya sudah sekian puluh tahun, belum dijawab sama Tuhan. Dan saya mau bilang begini, saya pada posisi seperti Pengkhotbah pasal 11 ayat 1. Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, lemparkan rotimu sudah. Saudara, saya melemparkan roti yang saya gandolin. Saya pegang erat-erat. Kenapa?
Saya berkata, hari ini saya bisa berkata, saya mampu berkata seperti ini baru tahun-tahun ini loh Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu belum bisa. Saya akhirnya berkata begini, Pak, saya ngomong sama Tuhan itu kan Papa, saya manggil dia itu Papa. Pak, aku kepingin doaku dijawab. Tapi kalau itu enggak kamu jawab, aku mau belajar untuk percaya bahwa Papa itu tahu semua yang terbaik buat saya. Dan yang penting, aku masih punya Papa, itu jauh lebih cukup daripada doa yang aku ngotot untuk minta. Inilah yang namanya belajar menikmati Tuhan, Bapak Ibu. Ketika kita mengambil waktu untuk tidak makan, bukan soal tidak makannya, tapi kita tuh mengasingkan diri untuk Tuhan, untuk menikmati Dia. Dan salah satu bentuk menikmati Tuhan adalah belajar percaya walaupun kita tidak dijawab doanya. Belajar percaya walaupun apa yang kita minta tidak dikabulkan. Belajar mempercayai bahwa Dia roti hidup yang jauh lebih kita butuhkan daripada roti yang kita pegang di tangan kita. Belajar untuk menikmati roti hidup itu. Tuhan berkata, akulah roti hidup. Kalau kamu ketemu aku, kamu tidak akan lapar lagi. Saya berkata bahwa ketika kita bisa menikmati Tuhan, kita tidak akan lagi frustasi atau kecewa karena doa kita yang itu tidak dijawab. Saudara, jadi saya mau katakan, saya berdoa, Anda mengambil waktu untuk doa puasa, Anda mengerti tujuan. Bahwa tujuan doa puasa adalah menikmati Tuhan. Menikmati Tuhan. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, Bu? Wong saya lagi sumpek. Saya lagi sumpek karena ada masalah, tidak dijawab-jawab. Nah, waktunya doa puasa adalah apa? Tuhan, aku tidak mengerti. Tapi aku percaya kepadamu. Jawab tidak dijawab. Engkaulah yang lebih kubutuhkan daripada semuanya. That is enjoy the Lord. Jadi tujuan puasa, saya ingin ingatkan kepada semuanya. Menikmati Tuhan. Bu, hati saya lagi suntuk, nggak bisa nikmati Tuhan. Kenapa Anda suntuk? Karena Anda gandolin roti yang di tangan. Belajar untuk melepaskan dan berpuas dengan roti hidup, yaitu Tuhan. Berpuas dengan roti hidup. Dan kita bisa berkata ketika puasa, mungkin sambil sakit. Ingat salah satu arti kata puasa adalah anah, itu artinya menderita. Mungkin kita tuh sakit sambil menangis karena roti yang kita gandoli, kita lepasin. Dan mungkin hari ini kita sedang sumpek, tapi kita berkata, Pak, I need you more. Yang penting aku ada Engkau. Yang penting aku memiliki Engkau. Yang penting Engkau Tuhan. Semuanya itu tidak terlalu penting bagiku. Wow. Inilah doa puasa yang dikatakan oleh Mazmur 37 ayat 4. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hati. Maka rotimu tidak akan lama kembali kepadamu. Saudara, tujuan doa puasa bukan fokus kepada roti kembali. Tujuan doa puasa bukan Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Itu bonus. Tapi tujuan dari doa puasa adalah menikmati Tuhan. Dan orang bisa menikmati Tuhan dalam kondisi apapun ketika dia belajar untuk trust Tuhan. Dia betul-betul trust Tuhan. Amin. Trust dengan dia belum jawab doa. Trust dengan dia belum mengabulkan permintaan kita. Makanya ada banyak orang salah kaprah di dalam doa puasa. Mereka berdoa puasa karena doa puasa dianggap sebagai senjata untuk Tuhan mengabulkan doa. Doa puasa dipakai sebagai senjata untuk merayu Tuhan. Kalau Tuhan tuh melihat saya puasa, Tuhan tuh tidak tega, makanya doa saya akan dijawab. Tidak, saudara. Doa puasa bukan untuk mendikte Tuhan. Doa puasa justru untuk menikmati Tuhan, karena kita sadar Dialah roti hidup yang kita perlukan, bukan roti yang ada di tangan kita yang kita ngotot untuk mendapatkannya. Kita menikmati roti hidup.
tujuan doa puasa, kita menikmati roti hidup, bukan roti yang kita tahan di tangan. Amin. Dan kita bisa menikmati roti hidup kalau kita bisa belajar berkata begini, salah satunya, I don't understand, but I trust you, and I love you. Bisakah saudara belajar berkata siang ini ketika doamu tidak dijawab? Di tahun-tahun ini saya banyak berkata seperti itu. Father, I don't understand. Aku tidak mengerti kenapa kau tidak kasih. I don't understand. But I love you. And I trust you. You are the most important one. Engkaulah yang paling penting buat aku, Tuhan. Amin. Yuk kita menghampiri Tuhan. Ingat Bapak Ibu, tujuan doa puasa adalah menikmati roti hidup. Karena roti yang kau tahan di tangan tidak kalah penting. Jauh dibandingkan dengan berharganya roti hidup itu. Boleh saya minta referen dari lagu Mengenalmu tadi? Kita lebih rindu untuk fokus mengenal Tuhan. Karena kita bisa belajar berkata, roti hidup. Itu yang jauh lebih penting. Saudara, ketika orang banyak datang berkerumun kepada Yesus, Yesus berkata begini, itu ngenes loh, saudara. Yesus bilang gini, kamu lo cari aku karena kamu mau kenyang. Saya berharap ketika Tuhan menemui kita, Tuhan tidak berkata begitu mengenai saudara dan saya. Masakan setiap kali Val datang ke Tuhan, Tuhan bilang, aduh, Val ini datang bolak-balik ke aku karena supaya kenyang. Saudara, saya berdoa ketika Tuhan melihat kita datang. Tuhan bisa berkata lain bahwa kita datang karena Dia roti hidup. Biar pujian ini jadi doa kita. Sekali lagi biar musik ini mengalun. Katakan pujianmu. Amin. Untuk apa saudara datang menghampiri Tuhan? Saudara nggak makan karena engkau sedang berkata begini. Ada yang jauh lebih penting. Aku sedang membutuhkan roti hidup. Aku membutuhkan engkau roti hidup dalam hidupku. Roti di dunia ini tidak kalah penting Tuhan. Engkau yang jauh lebih penting. Tidak lebih penting roti yang aku pegang Tuhan, tapi engkau yang jauh lebih berharga bagiku ya Tuhan. Thank you Jesus. Kami menghampiri Engkau siang hari ini Tuhan. Ketika kami menyangkal diri terhadap makanan jasmani. Kami mau belajar berkata, hati kami membutuhkan roti hidup. Kami sangat membutuhkan roti hidup. Thank you buat doa yang belum dijawab. Karena Engkau jauh lebih penting daripada semua doa itu. Mari katakan dengan iman. Mari kita siapkan perjamuan kudus, saudara. Kita siapkan hati kita. Thank you, Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Inilah roti hidup buat kita, saudara. Inilah roti hidup.
Pada saat kita mengambil waktu untuk tidak menyentuh makanan, kita sedang membawa hidup kita untuk mencari Dia. Karena kita sedang berkata, aku lebih memerlukan roti hidup. Apapun yang sedang kita pegang, yang sedang kita gandoli, kita belajar siang ini, aku memerlukan roti hidup lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita deklarasikan sama-sama. 1, 2, 3. Saya mendeklarasikan bahwa saya hanya akan berbicara dengan menggunakan kata-kata yang memberkati dan berkemenangan, yang keluar dari iman atas diri saya sendiri, keluarga atas masa depan saya, dan orang-orang yang saya kasihi. Saya tidak akan menggunakan kata-kata saya untuk menceritakan tentang tekanan dari situasi saya, tetapi sebaliknya, saya akan menggunakan kata-kata saya untuk mengubah situasi saya. Saya memanggil anugerah dan kasih karunia dari Tuhan untuk bekerja atas setiap situasi dalam hidup saya, memanggil ketenangan dan ketentraman yang menerobos, memanggil kesembuhan serta restorasi yang saya perlukan. Saya tidak akan berbicara kepada Tuhan mengenai seberapa besarnya masalah saya, tetapi justru saya akan berbicara kepada Tuhan tentang seberapa besarnya Tuhan saya. Dengan makan roti ini, yang saya percaya adalah tubuh Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti terjadi sekarang juga di dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan iman. Mari kita angkat anggur dengan tangan kanan kita. Saya mendeklarasikan bahwa saya akan memilih keyakinan iman melebihi atas semua rasa takut saya. Saya hanya akan selalu memikirkan apa yang baik dan apa yang berguna atas situasi saya. Saya tidak akan menggunakan energi saya untuk khawatir, tetapi saya memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Rasa takut dan khawatir tidak akan mengambil bagian dalam hidup saya. Saya tidak akan tinggal dalam pikiran-pikiran yang negatif dan melemahkan, melainkan pikiran saya akan saya arahkan dan tetapkan kepada apa yang Tuhan katakan tentang saya. Saya percaya rencananya bagi saya adalah untuk hidup sukses dan berhasil, untuk kebaikan, untuk kemenangan, untuk kesehatan dan kelimpahan, serta untuk damai sejahtera. Dengan minum anggur ini yang saya percaya adalah darah Kristus, maka saya beriman dan percaya apa yang saya deklarasikan pasti terjadi sekarang juga di dalam nama Yesus. Kita minum dengan iman. Terima kasih sekali lagi kami ucap syukur Tuhan. Segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan kepadamu dalam nama Yesus. Amin.